Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita mau melanjutkan pembahasan kita tentang 33 dasar pengajaran penting dalam kitab Wahyu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selalu saya tekankan buat gereja Tuhan dan tidak putus-putusnya. Saya akan terus mengingatkan kepada gereja Tuhan bahwa mempelajari kitab Wahyu jangan berspekulasi untuk coba mengerti kapan Yesus akan datang. Karena semua pengajaran yang coba menjelaskan kapan Yesus datang adalah ajaran palsu. Karena Alkitab sendiri berkata, tidak ada seorang pun yang tahu. Kalau Yesus bilang tidak ada seorang pun yang tahu, artinya tidak ada seorang pun yang tahu. Nggak perlu ditafsirkan, ya tapi begini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kitab Wahyu tujuannya bukan untuk kita dapat mengetahui kapan Yesus datang. Tapi kitab Wahyu tujuannya untuk mempersiapkan gereja Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, mempersiapkan gereja Tuhan. Wah, kurang mantap, sama-sama bilang mempersiapkan gereja Tuhan. Sama-sama bilang mempersiapkan gereja Tuhan. Supaya kapanpun Yesus datang, kita siap. Yang setuju sama saya angkat tangan kanan bilang kapanpun Yesus datang saya siap. Belum semua. Angkat tangan kanan sama-sama bilang kapanpun Yesus datang saya siap. Kapanpun Yesus datang saya siap. Kapanpun Yesus datang saya siap. Berikan tepuk tangan dia berikan buat Tuhan. Haleluya. Nah hari ini kita masuk dalam pembahasan kitab terbuka. Pembahasan ke-22. Belum menyelesaikan sangkakala yang ke-7. Karena setelah ini baru sangkakala yang ke-7. Apa maksudnya kitab terbuka? Jadi di masa sangkakala pertama, sangkakala kedua, sangkakala ketiga, sangkakala keempat yang saya jelaskan di minggu pertama waktu itu. Lalu sangkakala yang kelima, 2 minggu yang lalu. Sangkakala ke-6, minggu lalu. Maka di antara itu nggak langsung sangkakala yang ke-7. Karena ada kitab terbuka. Karena Alkitab sudah menubuatkan Injil harus tersebar terlebih dahulu. Karena semua tetap harus dihakimi oleh firman. Makanya dikatakan, dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya. Dan mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanan di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Ayat 3. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Tapi aku mendengar satu suara dari sorga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu dan janganlah kau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit. Wow, klik. Dan ia bersumpah demi dia yang hidup sampai selama-lamanya. Yang telah menciptakan langit dan segala isinya. Dan bumi dan segala isinya. Dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Sama-sama bilang tidak akan ada penundaan lagi. Artinya ada saatnya Tuhan memberi kesempatan. Alkitab berkata Tuhan kelihatannya lambat. Bukan karena dia lambat. Tapi dia memberi kesempatan karena bukan kematian orang fasik yang dikehendaki, tapi pertobatannya. Tapi kemudian ada masanya. Injil akan tersebar. Dan ketika Injil sudah tersebar, tidak ada alasan penundaan. Karena Injil adalah kasih karunia Allah itu sendiri, ayat 7. Tapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ke-7, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, itu para nabi. Karena akan ada masanya trompet itu berbunyi dan anak-anak Tuhan akan naik dalam kemuliaan bersama Tuhan. Ayat 8. Dan suara yang telah kudengar di langit itu berkata pula kepadaku katanya. Pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Klik. Lalu aku pergi kepada malaikat dan meminta kepada supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tapi dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu. Tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Sekali lagi saya jelaskan. Kitab Wahyu
penuh dengan simbol dan lambang. Kita nggak bisa melihatnya secara harafiah. Tapi kita bisa melihat penggenapan yang Alkitab sudah sampaikan. Berarti kitab terbuka adalah penggenapan sebelum tiba kesudahannya Injil akan tersebar terlebih dahulu. Jadi waktu adanya goncangan, adanya perang, adanya kepahitan, adanya kegelapan, itu belum tiba kesudahannya. Bahkan adanya gempa bumi, akan adanya kekacauan di alam, itu belum tiba kesudahannya. Injil harus tersebar dulu baru tiba kesudahannya. Karena itu posisi ini ada setelah sangkakala yang ke-6. Sebelum masuk sangkakala ke-7. Karena sangkakala ke-7 adalah sangkakala terakhir. Dan waktu itu orang benar akan naik dalam kemuliaan bersama Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang saya harus hidup suci. Sama-sama bilang saya harus hidup benar. Sama-sama bilang saya harus hidup setia. Folks, hari ini saya kelihatannya seperti orang gila. Saya bilang trompet Tuhan akan berbunyi, kita akan naik dalam kemuliaan bersama Tuhan. Sebagian akan berkata, Gilbert ajarannya gila, Gilbert ajarannya bodoh, Gilbert ajarannya sekampungan, Gilbert ajarannya sesat. Ajaran apa itu? Orang benar akan diangkat bersama Kristus. I don't care. Saya nggak mau tahu sudah ngomong apapun. Tapi saya tetap pada kebenaran firman dan meyakini trompet Tuhan akan berbunyi. Sangkakala Allah akan berbunyi. Orang benar akan bersama Kristus dalam kemuliaan. Wow, haleluya. Klik. Di tengah segala kekacauan akhir zaman. Akan ada the last chance dari Tuhan. Dengan ledakan pemberitaan Injil. Dan saya percaya hari-hari ini adalah waktunya. Yes. Kemunafikannya sudah jelas. Berarti kalau sudah tanya eranya sekarang apa? Eranya adalah era kitab terbuka. Seperti saya pernah ngomong 4 minggu yang lalu. Di akhir zaman ada banyak orang bertobat bukan di gereja. Di akhir zaman ada banyak orang bertobat bukan karena pendeta. Tapi karena lihat hidup orang Kristen di kantor-kantor. Lihat hidup orang Kristen di sekolah-sekolah. Lihat hidup orang Kristen di marketplace. Dan melihat kuasa Tuhan dahsyat. Melihat kemuliaan Tuhan dahsyat. Melihat kasih Tuhan luar biasa. Dan orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Katakan amin. Karena Paulus bilang, kamu adalah surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Ada banyak orang tidak bisa bertobat. Karena tidak punya Alkitab. Tapi dia lihat tiap hari saudara. Seperti firman Tuhan yang berjalan. Your life. Talking about Christ. Hidup kalian menggambarkan Kristus. Sehingga orang gak bisa tahan. Orang boleh tolak cerita. Orang boleh bikin cerita. Yesus beranak apalah segala macam. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Orang boleh fitnah apapun terhadap iman Kristen. Tapi orang gak bisa merubah keyakinan bahwa hidupmu dahsyat dan luar biasa. Dan saya percaya inilah gerakan hari-hari ini. Anak-anak muda akan dipakai Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bapak-bapak akan dipakai oleh Tuhan. Para pengusaha akan dipakai oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ibu-ibu akan dipakai Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bahkan anak-anak sekolah akan dipakai oleh Tuhan. Anak-anak awesome kids akan dipakai oleh Tuhan. Para janda, para duda, oma, opa akan dipakai oleh Tuhan. Karena itu pastikan hidup kita benar. Pastikan hidup kita setia. Pastikan hidup kita sungguh-sungguh. Klik. Matius 24 ayat 11 sampai 14. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Itu yang kita sudah bahas 2 minggu lalu. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, atau terjemahan aslinya bilang kemunafikan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Itu yang kita bahas minggu lalu. Jadi 2 minggu yang lalu, ajaran sesat. Minggu lalu, kemunafikan, kedurhakaan, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Orang yang tetap hidup pada firman. Orang yang tetap tulus, orang yang tetap murni akan selamat.
masuk. Persiapan untuk sangkakala yang ketujuh. Itu ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu. Sesudah era kitab terbuka. Masuk pada trompet. Barulah tiba kesudahannya. Itu sangkakala ketujuh. Trompet Allah berbunyi. Dan orang benar akan naik dalam kemuliaannya. Wow, haleluya. Saya ngerti. Ada hamba-hamba Tuhan yang tidak percaya pengangkatan. Rapture. Saya ngerti. Ada hamba-hamba Tuhan yang menertawakan khotbah tentang pengangkatan. Tapi kita di gereja Bethel Indonesia, pengakuan iman kita. Kita menyatakan bahwa orang benar akan diangkat. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saudara menyerang gimana pun, saudara mau kritik gimana pun, buat kita itu adalah omong kosong. Kenapa? Karena pendeta-pendeta gereja Bethel ribuan bergumul setiap 4 tahun sekali di sidang sinode. Dan kita mengkaji lagi kalau ada kata yang salah, kalau ada pengajaran yang salah. Para doktor dari gereja Bethel Indonesia yang penuh dengan Roh Kudus, ada profesor juga di gereja Bethel Indonesia. Penuh dengan Roh Kudus berdoa. Minta pewahyuan Tuhan. Dan itu yang kita yakini. Bahwa trompet Allah berbunyi. Sangkakala ketujuh. Orang benar akan naik dalam kemuliaan. Ya katakan amin. Klik. Selanjutnya. Ada 2 hal penting ciri kegerakan pemberitaan Injil akhir zaman. Yang pertama. Dia bernama Injil kerajaan. Bukan Injil kemakmuran. Bukan Injil penderitaan. Bukan Injil sosial, tapi Injil kerajaan. Apa artinya? Yang pertama, bicara tentang kerajaan berarti di dalamnya ada peperangan rohani. Coba saudara lihat. Perjanjian lama. Penuh dengan peperangan demi peperangan. Lalu masuk perjanjian baru. Bagaimana rasul-rasul dikejar, peperangan demi peperangan. Tetapi Alkitab sudah menekankan, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi roh-roh jahat di udara. Sehingga di akhir zaman, iblis akan menurunkan segala kekuatannya. Tujuannya untuk bikin orang percaya kecewa. Tujuannya untuk bikin orang percaya duniawi. Tujuannya supaya bikin orang percaya tidak penuh Roh Kudus. Supaya orang percaya terluka, kepahitan. Tapi hari ini sebagai hamba Allah saya mau ingatkan. Kita sedang dalam peperangan rohani, spiritual warfare. Dan yang menang dalam peperangan rohani. Yang pertama yang hidup dalam kekudusan. Yang kedua yang mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan yang ketiga yang dengan iman dan kuasa firman Allah melakukan peperangan dan mengalahkan iblis. Karena Alkitab bilang lawanlah iblis. Maka iblis akan lari. Lawan-lawan apa? Dengan iman. Dengan apa? Dengan firman. Karena Yesus berkali-kali bilang ada tertulis. Dan setan gak punya kuasa. Jadi ingat ya. Injil kerajaan berarti Injil tidak bisa dipisahkan dari peperangan rohani. Roh memang penurut tapi daging lemah. Yang kedua. Injil kerajaan, Injil dan kuasa. Karena Alkitab bilang kalau Roh Kudus turun kamu akan menerima kuasa. Bicara tentang kerajaan. Bicara tentang kuasa. Makanya Alkitab bilang apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Makanya Alkitab bilang apa saja yang kamu katakan kalau kamu tidak bima tapi percaya itu akan terjadi. Terimalah Injil kerajaan. Yang membuat hidup kita punya kuasa. Kuasa atas kegelapan. Kuasa atas sakit penyakit. Kuasa atas bujukan-bujukan dunia ini. Sehingga hidup kita dapat menjadi saksi yang memuliakan Kristus. Haleluya. Selanjutnya. Injil kerajaan yang pertama. Kalau bicara kerajaan selalu bicara tentang peperangan. Tapi karena kerajaan kita, kerajaan rohani. Peperangan ya peperangan rohani. Alkitab udah bilang, peperangan kita bukan melawan darah dan daging.
Kadangkala dia menyerang pikiran, hati, jiwa. Tapi anak Tuhan tetap harus pegang firman Tuhan. Yang kedua, Injil dan kuasa. Karena kerajaan itu bicara tentang kuasa. Dan Yesus bilang sama Petrus. Dan murid-murid yang lain, kepadamu kuberi kuasa. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Pastikan kita yakini dalam diri kita ada kuasa. Sehingga kita tidak mengatakan hal-hal yang negatif. Tapi yang kita katakan, apa yang kita percaya, rencana Tuhan dalam hidup kita. Dalam hidup saya selalu bilang, jangan mengatakan apa yang kita rasakan. Jangan mengatakan apa yang kita khawatirkan. Jangan mengatakan sekedar apa yang terjadi. Tapi katakan apa yang kita yakini Tuhan sudah sediakan buat kita. Aku percaya rumah tanggaku diberkati. Aku percaya masa mudaku dahsyat. Aku percaya doaku dijawab. Aku percaya penyakitku sudah disembuhkan. Ada kuasa Allah. Apa saja yang kamu ucapkan kalau kamu tidak bimbang, tapi percaya itu akan terjadi. Dan yang ketiga, kerajaan bicara tentang melayani. Seorang raja yang dia pikirkan. Bukan bagaimana saya bertambah kaya. Karena pada dasarnya setiap raja pasti kaya. Beda sama presiden. Presiden digaji, tapi kalau raja yang mempunyai semuanya. Tetapi karena dia sudah kaya. Raja tidak berpikir bagaimana lebih kaya. Itu yang saya bilang beggar mentality. Kalau otak kita cuma bagaimana saya kaya, yang kita dengar bagaimana kita senang dengar khotbah-khotbah, gimana kita diberkati. Oh, kita beggar mentality. Tapi Injil kerajaan, saya tahu saya diberkati. Saya tahu saya disertai Tuhan. Saya tahu Tuhan pasti beri kemenangan buat saya. Karena seorang raja dia tidak berpikir bagaimana menambah kekayaan. Tapi seorang raja dia berpikir, bagaimana dengan segala kekayaan yang sudah saya punya, berkat yang sudah saya punya, kekuasaan yang saya punya, saya harus melayani. Saya harus memberikan yang terbaik buat rakyat saya. Itu sebabnya Alkitab bilang, Injil kerajaan yang akan diberitakan di akhir zaman. Bukan Injil kemakmuran. Saya khawatir orang sekarang senang bangun framing. Kalau ada pendeta khotbah, oleh binur Yesus kamu disembuhkan. Wah, itu Injil kemakmuran. Kamu yang gagal, bangkit, percaya ada kuasa dalam Yesus. Wah, itu Injil kemakmuran. Buat saya itu omong-omong kosong aja saudara-saudara. Karena di akhir zaman yang Tuhan beritakan adalah Injil kerajaan. Bicara tentang peperangan rohani. Dan kita harus menang. Bicara tentang kuasa. Kita akan jadi berkat. Kita gak perlu takut, kita harus ngerti apa yang Tuhan inginkan buat kita. Aku tahu kepada siapa, aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Itu yang namanya kuasa. Tetapi yang ketiga yang harus kita sebut juga adalah melayani, penata layanan. Karena kita tahu Tuhan sudah pilih kita. Di tengah dunia yang gelap, di tengah dunia yang tidak punya kepastian, tugas kita melayani. Jangan takut disakiti. Jangan takut dilukai. Karena dunia ini adalah dunia yang melukai dan menyakiti. Tapi kita warga kerajaan sorga yang ditempatkan di muka bumi untuk menghadirkan shalom sorga yang sudah katakan amin. Jadi saudara, kenapa kita harus melayani? Karena dunia ini sedang menuju pada kebinasaan. Jadi waktu kita menyadari di antara sangkakala ke-6 dan sangkakala ke-7. Sebelum tiba kesudahannya. Bahwa kita akan berangkat bersama Kristus dalam kemuliaannya. Selesaikan tugas penata layanan kita. Yang pertama yang akan diberitakan Injil kerajaan. Dan itu berarti ada peperangan rohani. Tapi yang kedua kita harus percaya kita punya kuasa. Sehingga gak perlu takut, gak perlu khawatir, gak perlu tertekan, gak perlu panik. Gak perlu hidup dalam kekhawatiran. Tapi yang ketiga, kita mengerti
We are blessed. Wow, yang setuju katakan saya diberkati. Makanya dengan apa yang ada pada kita, mentalitas kita, Tuhan saya harus melayani. Dimanapun saya ada saya harus jadi berkat. Dimanapun saya ada saya harus meninggikan Yesus. Dimanapun saya ada saya luaskan kerajaan Allah. Haleluya. Selanjutnya, yang penting perlu kita mengerti ciri kegerakan pemberitaan akhir zaman. Diberitakan seluruh dunia. Bukan hanya kualitasnya Injil Kerajaan. Tapi jangkauan diberitakan seluruh dunia. Apa maksudnya? Tuhan akan pakai orang awam. Tuhan akan pakai orang muda. Tuhan akan pakai para wanita. Bahkan Tuhan akan pakai orang-orang di marketplace. Oh, hari ini saya berdoa. Supaya setiap jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center menyadari. Bahwa kita bisa dipakai oleh Tuhan. Pekabaran Injil bukan soal bisa atau tidak bisa. Pekabaran Injil soal mau atau tidak mau. Kalau sudah setuju. Di hari Minggu terakhir di bulan September ini. Saya mau suruh angkat tangan. Dan bilang sama-sama. Saya mau dipakai Tuhan. Sama-sama bilang saya mau dipakai Tuhan. Sama-sama bilang saya mau dipakai Tuhan. Dengan tangan yang terangkat izinkan saya berdoa Bapa dalam nama Yesus. Roh Kudus menggerakkan hamba untuk berdoa sekarang. Buat setiap mereka yang angkat tangan dan berkata, saya mau dipakai Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Bahkan kalau ada yang di rumah yang angkat tangan kanannya. Oh, meteraikan mereka, urapi mereka dalam nama Yesus. Sehingga mereka dipakai Tuhan di akhir zaman ini. Karena kami tahu Injil Kerajaan akan diberitakan. Terlalu sedikit pendeta untuk mengabarkan Injil. Karena Tuhan pakai siapa saja yang mau. Dan tangan-tangan terangkat ini berkata, aku mau dipakai oleh Tuhan dalam nama Yesus. Perlengkapi mereka dengan kemuliaan. Perlengkapi mereka dengan kemuliaan-Mu. Oh, saudara yang angkat tangan, ingat. Tuhan mau pakai hidup saudara. Tuhan mau pakai hidup saudara. Tuhan mau pakai hidupmu. Karena itu pastikan. Persiapkan dirimu untuk dipakai oleh Tuhan. Yang pertama. Jangan jadi orang sombong. Yang kedua, jangan jadi orang serakah. Jangan jadi orang rakus. Lalu yang ketiga, mulai banyak bergaul dengan firman Tuhan. Lalu yang keempat, selalu minta Roh Kudus bimbing saudara. Maka apa yang tidak pernah kau pikirkan, itu Tuhan sediakan. Kita siap menyambut ledakan kegerakan rohani. Oh, ledakan pemberitaan firman Tuhan dan ledakan kuasa kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan akan pakai setiap saudara bagi kerajaannya. Oh, haleluya. Selanjutnya, apa artinya diberitakan di seluruh dunia? Tuhan akan pakai mujizat-mujizat lewat doa orang-orang sederhana. Kenapa bisa diberitakan ke seluruh dunia? Karena orang-orang biasa, orang-orang sederhana. Mulai punya iman. Untuk berani mendoakan sahabatnya, berani mendoakan temannya, berani mendoakan orang-orang di komunitasnya. Dulu kita mendewakan orang. Oh, cuma pendeta ini yang bisa dipakai untuk kesembuhan. Oh, cuma pendeta ini yang kalau doanya dijawab. Tapi belakangan kita udah mulai mengerti, pokoknya cari pendeta untuk didoakan. Tapi hari ini saya mau bilang, di akhir zaman makin dalam pengertiannya. Bukan jabatan yang menyembuhkan. Bukan jabatan yang menghadirkan kuasa Allah. Tapi yang menghadirkan kuasa Allah adalah nama Yesus yang disebut dengan iman. Sama-sama bilang sama saya, nama Yesus yang disebut dengan iman. Nama Yesus yang disebut dengan iman. Dan di akhir zaman akan ada gerakan dari orang-orang tertentu yang senang mendoakan orang sakit. Senang mendoakan orang yang berbeban berat. Senang mendoakan orang yang rumah tangganya sedang hancur. Senang mendoakan orang-orang muda yang jiwanya sedang terluka. Senang mendoakan mereka kelompok LGBT. Senang mendoakan mereka yang terlibat narkoba, seks bebas. Dan segala ikatan-ikatan dunia dalam nama Yesus. Dan saya percaya betul. Roh Kudus menyingkapkan buat kita hari ini. Sehingga hari ini saya tidak berkhotbah. Tapi hari ini saya hanya menumpahkan isi hati Tuhan.
Tentang apa yang akan terjadi antara sangkakala ke-6 dengan sangkakala ke-7. Saya sungguh berdoa supaya setiap jemaat terlibat betul. Dan bilang, Lord, I know you spoke to me. Tuhan, aku tahu Engkau berbicara kepadaku hari ini. Kalau aku dengar di sekitarku ada yang sakit, aku harus berani berdoa. Kalau di sekitarku ada yang putus asa, aku harus berani berdoa. Karena bukan soal siapa yang berdoa, tapi nama apa yang kita sebut. Kalau kamu minta kepada Bapa dalam namaku, aku akan mengerjakannya, kata Yesus. Haleluya. Dan yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Tuhan akan pakai integritas dan kualitas anak-anak Tuhan. Bukan hanya Tuhan pakai orang biasa. Bukan hanya pakai Tuhan orang sederhana lewat doa-doanya. Tapi Tuhan akan pakai integritas dan kualitas. Artinya apa? Ketika dunia bertambah munafik, anak-anak Tuhan tetap jujur. Anak-anak Tuhan tetap berkualitas. Anak-anak Tuhan tetap berintegritas. Pastikan kau jadi suami yang berintegritas. Pastikan kau jadi istri yang berintegritas. Pastikan dimanapun jangan curang, jangan bohong. Jangan munafik. Jangan menghalalkan segala cara. Jangan menipu. Pastikan dalam segala hal. Lakukan yang benar. Karena firman Tuhan katakan. Orang yang mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan. Dunia di akhir zaman akan coba menyeret engkau jatuh. Tapi tangan Tuhan akan pakai engkau. Karena lewat hidupmu, aku akan menjadi alat yang dahsyat bagi kerajaannya.